Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan hari ini kita review untuk HBAR. Jadi ini adalah koin peringkat kedua dari votingan yang teman-teman lakukan di day to day update Telegram kemarin. So kemarin kita udah review soal Solana, dan kita sekarang akan bahas lebih detail seputar HBAR, daily time frame, hourly time frame, dan kira-kira gimana probabilitas ke depannya. Teman-teman, before kita start, HBAR itu sempat saya update setiap hari di Telegram, dan terakhir sebelum saya tutup dan kita ganti ke update yang lain, waktu itu kalau nggak salah antara Shiba Inu atau PP Coin, HBAR sempat saya update ya di sekitaran 2 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya adalah ketika update tersebut saya sampaikan, kita melihat ada probabilitas HBAR itu bisa mengalami koreksi untuk mengejar ke wave 2 yang major. Kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya pada saat itu posisi harga HBAR masih ada di 0,06. Lalu kita review di sini secara perspektif time frame daily, ada 1, 2, kemudian proses wave 1, dan ada probabilitas kita kena reject pada area supply yang saya marking di sini untuk mengejar ke trend line yang ada di bawahnya, which is potensi terbentuk semacam triangle pattern. Dan posisinya saat ini sepertinya sudah terkonfirmasi. Jadi technically di sini adalah 1, ya, di sini adalah 2. Ada probabilitas ini adalah 1 kecil, atau ya saya tandain dengan 1 Romawi lah ya teman-teman sekalian. Dan di sini ada probabilitas untuk 2 Romawi sebelum akhirnya mengkonfirmasi untuk another push to the upside. Dia ngejar untuk wave 3 ya. Tapi di sini tentunya kita nggak bisa berspekulasi, mempertimbangkan atau mencoba menebak-nebak di manakah reaksi buyers itu akan signifikan dan apakah harga di sini akan langsung terrebound. Ya, alangkah lebih baik kita menunggu sampai ada reaction datang dari market. Biarkan market atau bigger players yang nunjukin dulu kepada kita bahwa mereka sudah siap untuk mengangkat harganya. Ya, jadi kalau kita lihat dari update terakhir, ya bisa dibilang intinya masih sesuai lah, on track. Karena kalau saya review detail pada saat itu kita sampai melihat juga di time frame kecilnya apa yang menjadi reason harga itu bisa terreject dan harga menjadi berpotensi lebih turun lagi dari posisi pada saat itu. So, dengan HBAR saat ini sudah terkonfirmasi breakdown, so technically kita bisa lihat bahwa the overall movement untuk si HBAR saat ini masih dalam keadaan bearish. Ya, secara struktur tadinya higher high higher low, ya teman-teman bisa lihat di sini, finally dia breakdown dan technically dia create lower low. Nah, untuk saat ini seandainya HBAR mengalami reversal sekalipun, saya tetap melihat ini ada probabilitas untuk penurunan 1 kali lagi. Ya, setidaknya dengan posisi dia saat ini saya ngelihatnya teman-teman, area support berikutnya yang mungkin akan dites adalah di kisaran area ini. Ya, karena di sini merupakan area demand yang cukup signifikan. Kita bisa lihat sebelumnya sempat ada retest juga dan tertahan dengan cukup baik hingga harganya bisa rebound. Jadi next stopnya itu ada kemungkinan HBAR masih bisa turun dari harga saat ini sampai kisaran 0,0450 ya lebih kurangnya. Ya, ini kalau kita buletin ya teman-teman. Jadi dari harga saat ini pun masih ada proses, masih ada sisa space jarak, itu bisa turun sampai up to sekitar 9%-an ya dari harga saat ini. Yang teman-teman perlu perhatikan, HBAR ini sekarang sedang terkonsolidasi. Ya, apakah dia konsolidasi di area yang aman? Sebenarnya nggak juga, mengingat sebelumnya tersedia area support di sini dan itu langsung dibablas. Ya, jadi kalau misalkan nanti once again dia mengalami retracement, kita perlu antisipasi kemungkinan untuk HBAR kembali turun lagi. Ya, selain dari area 0,0450, kita juga memiliki trendline di sini yang berpotensi menjadi tahanan bawah untuk HBAR seandainya dia kembali menurun. Ya, jadi kemungkinan antara range 0,045 sampai 0,467,5 lebih kurangnya itu bakal menjadi area tahanan yang teman-teman perlu perhatikan. Ya, kalau seandainya kalian punya planning untuk buy pada si HBAR, ya mungkin kalian bolehlah cari indikasi reversal dari area tersebut. Karena kalau belum terjadi reversal, teman-teman jadi ya jatuhnya lebih berspekulasi. Ya, intinya seperti itu. Alright, so untuk mendetailkan seperti apa prosesnya, kita akan melihat dari time frame 4 jam. Ya, jadi kita buka dari time frame 4 jam terlebih dahulu dan kita coba cari area yang manakah area yang berpotensi menjadi next stopnya HBAR jika harganya berhasil naik.
Mungkin yang akan saya antisipasi itu adalah di range price kisaran 0,05 dolar. Ya, di sini 0,05 dolar sampai 0,0510 sampai 0,0515. Ya, ini adalah area yang berpotensi menjadi next stopnya kita. Karena kalau misalkan saya tambahkan lagi levelnya, ini sebenarnya di atas sini kan ada semacam area supply. Ya, kita bisa marking di sana, dan di sini tuh terdapat FTG ya, yang kemungkinan itu bisa dibawa retest dulu. Jadi jatuhnya entah di sini dia membentuk triangle atau entah di sini dia hanya sekedar konsolidasi. Kalau teman-teman lihat kan ya, intinya dia tidak create higher high tapi tidak create higher low atau lower low juga gitu ya. Kita cuma ngelihat dia konsolidasi di tengah-tengah dan berusaha untuk breakout atau breakdown dari konsolidasi tersebut. Ya, di pergerakan kemarin kita ngelihat harga udah sempat create lower low, lalu seperti semacam liquidity sweep saja, harga langsung di reverse dan naik. Saat ini posisi kita itu sedang terkonsolidasi lagi di dalam area yang lebih sempit. Jadi sebelumnya itu sudah cukup tight, tapi kali ini itu lebih tight lagi. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini range yang semakin menyempit dan kita belum tahu decision yang akan diambil oleh trader atau retail investor atau mungkin para investor lah ya pada si H-bar ini tuh apa? Apakah mereka akan buy di sini dengan signifikan atau mereka akan bawa harga ini lebih turun? Ya, buat saya yang pasti teman-teman saat ini melihat H-bar, buat saya di sini kecenderungannya adalah ya bisa dibilang indecisive atau tidak clear ya direction yang akan mereka pilih yang mana. Nah, cuman kalau teman-teman berencana untuk follow up H-bar, seandainya kalian mau buy long di sini, minimal ya, kalau saya sih pertimbangannya ya, minimal harga bisa breakout dulu deh dari resistance terdekatnya di kisaran 0,0503. Oke, atau kalian menunggu breakout dari trendline juga nggak ada masalah. Karena sebenarnya di sini kita ngelihat ada liquidity sweep terjadi di market, lalu harganya rebound, dan kita lihat di sini dia sempat seperti create ascending triangle, but then dia breakdown dan sepertinya terkonfirmasi untuk higher low. Ya, jadi kayak slowly H-bar itu building momentum untuk dia create higher high dan higher low. Ya, mungkin di sini dia konsolidasi terakhir sebelum dia nge-push ke harga yang lebih tinggi. Yang kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalau seandainya dia naik, next area yang kalian perlu perhatikan adalah di kisaran area supply yang ada di atasnya. Patokannya bisa berupa time frame 4 jam. Kalau kalian mau refine area tersebut menjadi lebih mengecil lagi, maka Anda bisa mengambil supply zone yang lebih di atasnya lagi. Nah, ini bakal jadi opportunity jangka pendek. Sementara fair value gap yang ada di sini kemungkinan akan bisa menghadirkan rejection juga pada market. Oke? So, ideally untuk si H-bar sendiri, saya sebenarnya ketimbang mencari peluang untuk long, mungkin preference saya di sini tetap ya mengikuti bias daripada Bitcoin. Walaupun Bitcoin nih pada pergerakan malam hari ini kita mulai ngelihat nih ada tanda-tanda buyers mulai kembali. Tapi memang belum confirm karena kita belum breakout dari supply zone dan juga masih berpotensi terkena rejection dari VWAP. Jadi saya pikir kondisi ini tetap masih bisa menghadirkan sellers untuk kembali masuk dan menekan harga baik itu pada H-bar maupun pada Bitcoin. Ya, satu lagi teman-teman sekalian perhatikan di sini ada probabilitas kita membentuk semacam triangle juga. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, mungkin kalian lihatnya sebagai inverted head and shoulders, tapi di sisi lain saya juga tidak bisa pungkiri bahwa this could possible for descending triangle, which is dia create lower high dan lower high every time kita ngetes harga di atasnya. Oke, so buat saya teman-teman sekalian itu pandangan saya seputar H-bar. Once again untuk kalian ngelihat dia bisa kembali bullish, minimal dia harus diklaim area support resistance di sini dan tentunya harus rebound dalam kondisi yang impulsif. Karena kalau tidak berarti ya bisa dibilang sifatnya mungkin hanya temporary saja. Oke, so I guess that's it from me. Thank you very much guys yang udah nonton video ini dan menyimak video ini sampai finish. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless to you all and have a nice day guys. Cheers, bye bye.